Kak Rema, Kak Anggi. Halo Pak, main badminton ya? Iya nih, Maya nih. Saya boleh ikut? Boleh. Deket saya ini. Loh, kok itu? Udah punya raket. Ini raket apa ini? Raket nyamuk. Tapi bisa loh. Boleh lah, Ya. sama. Salaman kalian berdua. Ayo Oke. sana. Pasti bisa lihat. Oke ya. Lagi. Ayo Ren, kita pasti menang. Pasti menang. Ya, kalah. Pakai tangan kiri. Lupa. Apa kak? Kita kok asik-asik sendiri. Kita belum sama adik-adik loh. Ini kan hari Minggu toh. Lupa lari ya. Oh, pengen sehat, Dora, tapi kita lupa ya. Kita taruh dulu aja raketnya. Mana ya? Ayo kita sapa adik-adiknya. Hai. Gimana adik-adik? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi kak. Aduh, kita senang ya, luar biasa hari ini, betul? Hari ini sungguh dahsyat. Ya, kita masih diberi kekuatan kesehatan. Ya, Kak Yusa juga hari ini bisa bersama-sama dengan kalian. Allah sangat luar biasa memberikan kekuatan kesehatan buat kita semua. Ya, kita ibadah minggu ya ini ya. Kita berdoa dulu. Kak Rema yang berdoa. Ya, adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa mengawali sekolah minggu kita pagi hari ini. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu mulai dari kami tidur semalam hingga kami boleh bangun, oh Tuhan, kembali di tempat ini Tuhan untuk ibadah online di rumah kami masing-masing. Kau yang pimpin kami supaya kami ibadah online-nya boleh berjalan dengan lancar. Kami sambut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian. Sik. Ada yang kurang. Apa ya? Apa ya Kak Rema ya? Kak Anggi apa ya? Apa ya? Yang main musiknya belum ada. Yuk. Kita panggil ya. Ya, kita panggil sama-sama. Yang main Kak Nani. 1, 2, 3. Kak Nani. Mana ini kok belum muncul? Mungkin kita kurang bersemangat. Ayo, adik-adik kita panggil sama-sama. Ya, biar Kak Naninya maculing. Ya, 1, 2, 3. Kak Nani. Sudah datang, ya kan? Mantap, kalian panggilannya luar Karena biasa. tadi lupa loh, tadi sudah lari. Oh iya, ingat hari Minggu harus sekolah Minggu. Makanya karena cepet-cepet lari. Mau ibadah sekolah Minggu. Wah, mantap, sip. Sekarang formasinya sudah lengkap. Kak Anggi siap? Siap. Kak Rema siap? Siap. Kak Nani siap? Siap. Kak Yusa siap. Wah, ya kita kasih salam. Halo kawanku semuanya. Haleluya. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Bapak, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan. Saling menguatkan. Saling mendoakan keluarga Tuhan. Haleluya.
semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita apa? Amin. Muji Tuhan bersama untuk apa? Tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Belajar firman Tuhan, saling, amin, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi, saling mendoakan keluarga Tuhan. Oh, haleluya. Luar biasa ya Tuhan kita bersama-sama dalam keluarga besar ya, sekolah minggu GP Tulungagung. Kita mendoakan, kita saling mendukung supaya kita kuat. Nah, kalau kita sehat, kita harus apa? Olahraga. Kenapa? Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Jadi harus seimbang. Ayo kita angkat satu pujian lagi supaya kita juga kuat. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Wah, luar biasa. Mari kanane. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Lagi, daki yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sama? Di suka kau ada. Jangan senyum. Di duka pun kau ada, sebab Engkaulah. Haleluya. Ayo kita naik lebih bersemangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput, Yesus besertaku. Daki gunung tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Haleluya. Di suka, coba senyumnya mana? Kau ada, sebab Engkau Yesusku. Siap gerakannya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ayo, mana kasih senyumnya? Di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Sebab siapa? Sebab Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Tuhan Yesusku. Sebab Engkaulah Yesusku. Haleluya.
ya? Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, memberikan kekuatan, kesehatan buat kita. Nah, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan, Kak Anggi Karema. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, ya, yang akan Tuhan berfirman kepada kita melalui kakak kita yang akan bercerita hari ini. Ya, ayo kita siapkan hati kita. Yuk kita benar-benar memberikan hati kita buat Tuhan. Yuk kita siap mendengar seluruh kehidupan kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, terus apa lagi? Kaki kita, pokoknya semuanya biar digunakan untuk Tuhan. Amin. Yuk, mari Karani. Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah haleluya Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padamu. Haleluya. Mari kita pujikan dengan lebih lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul di dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padamu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padamu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau mau memakai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau memakai hidup kami ini. Tidak hanya kami, juga adik-adik kami semuanya, dengan segala keterbatasan kami. Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kami akan belajar firman-Mu. Engkau mengurapi kami, juga mengurapi Kak Ike yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong supaya kami benar-benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang akan menolong kami semuanya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Pentekosta Tulungagung ya. Pagi hari ini Kak Ika akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya Kak Ika ingatkan, siapkan Alkitabnya. Dan bila perlu adik-adik juga menyiapkan catatannya ya. Nanti kalau ada beberapa hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini
berjudul Sehat Jasmani dan Rohani. Terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29 ya. Silakan dibuka Alkitabnya adik-adik. Bunyinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nanti juga ada ayat di Roma pasal 12 ayat yang pertama, bisa dibuka juga ya adik-adik, bisa dibaca ya. Nah, adik-adik Kak Eka akan menyampaikan apa sih sebenarnya pengertian dari sehat itu sendiri ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sehat itu artinya adalah kondisi tubuh yang tidak sakit atau tidak didera oleh penyakit ya. Adik-adik, selama 6 bulan lebih ini ya, kita tahu bahwa negara kita saat ini tengah berjuang keras untuk menangani satu pandemi, sebuah penyakit yaitu COVID-19 atau Corona ya. Sudah ada lebih dari 100.000 orang yang dinyatakan positif Corona, dan juga sudah ada lebih dari 7.000 orang yang meninggal karena diperberat dengan adanya Corona yang menyerang tubuhnya ya. Dan di awal-awal Corona tiba di Indonesia ya, di awal bulan Maret dulu, pemerintah sudah memberikan wacana bahwa semua orang harus di rumah saja, tidak boleh berkerumpul, tidak boleh berkerumun ya, menghindari kerumunan orang. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menghentikan penularan virus corona ya kepada orang lebih luas lagi. Ya adik-adik, menjaga kesehatan jasmani atau badaniah kita itu adalah hal yang sangat perlu kita lakukan ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari ya, apalagi di masa sukar dan di tengah situasi sakit penyakit seperti ini, kita harus dan wajib menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Kak Ika akan menyampaikan ada beberapa hal yang bisa Kak Ika berikan pelajaran mengenai bagaimana cara kita merawat tubuh jasmani kita ya, badan kita. Yang pertama, ya, rajin mencuci tangan dengan sabun ya adik-adik ya. Mencuci tangan itu tidak hanya dengan sekedar air saja, tetapi dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Karena apa? Kalau tidak dengan menggunakan sabun, virus, bakteri, kuman itu tidak bisa mati dari tangan kita. Kita pasti menggunakan tangan kita untuk memegang apa saja, untuk makan ya, untuk bersalaman, untuk melakukan apapun. Jadi jangan sampai melalui tangan kita yang kotor dan tidak bersih itu memasukkan sakit penyakit pada tubuh kita. Jadi kita yang pertama harus menggunakan sabun ketika mencuci tangan kita. Yang kedua, ya, makan makanan yang bergizi ya. Ada karbohidrat, nasi, kentang dan sebagainya. Kemudian juga ada sayur mayur. Siapa di sini yang tidak suka sayur hijau? Ayo, sekarang mulai belajar untuk makan sayur-sayuran ya. Dan juga ada lauk pauk, telur, ayam, tahu, tempe, banyak sekali ikan ya. Kemudian juga buah-buahan, ditambah dengan susu. Dan jus buah juga bagus untuk kesehatan tubuh ya. Dan kemudian yang ketiga adik-adik, nah, gunakan masker ketika kita keluar maupun bertemu dengan orang di luar rumah kita ya. Tujuannya apa? Masker itu melindungi diriku dan melindungi dirimu ya. Virus itu tidak nampak di udara, adik. Dia nempel di mana kita tidak bisa melihat virus itu. Jadi kita harus melapisi badan kita, terutama mulut kita dan hidung kita dari virus yang berterbangan itu tadi, supaya kita tidak menjadi sumber penyakit penularan bagi orang lain maupun kita tertular dari orang lain ya. Dan yang keempat adalah minum air mineral atau air putih secukupnya. Untuk adik-adik di usia di bawah 10 tahun itu antara 800 sampai 1200 ml atau cc. Bisa 8 sampai 9 gelas dalam satu hari ya. Belajar untuk minum air putih dengan rajin ya. Karena tubuh kita tuh
sebagian besar adalah dari air. Kalau kita kekurangan air, kita pasti akan kehausan dan tidak bisa. Gitu ya. Kemudian yang kelima adalah, rajin berolahraga. Seperti yang sudah tadi Kak Isa sama Kak Anggi dan Kak Rema tunjukkan dan Kak Nani tadi ya. Mereka rajin berolahraga. Badminton, Kak Nani lari pagi dan lain sebagainya. Ya, kita bisa melakukan olahraga yang sederhana di rumah saja. Atau kalau ingin naik sepeda keliling aja di sekitar halaman rumah, tidak perlu jauh-jauh. Dan ingat, tetap menggunakan masker ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mau keluar rumah dan berkumpul atau bertemu dengan orang banyak, tetap menggunakan masker dan ingat harus menjaga jarak minimal 1 meter ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah istirahat tidur yang cukup ya. Bagi adik-adik yang masih di usia SD ya, itu harus istirahat dengan baik. Tidur siang, tidak perlu lama-lama, 1 jam sampai paling lama 2 jam ya. Kemudian kalau tidur malam tidak boleh larut ya, karena kebutuhan tidur adik-adik di usia pertumbuhan seperti adik-adik itu 9 jam, 8 hingga 9 jam. Jadi jam 9 malam sudah harus tidur, tidak megang mainan, tidak melihat TV lagi, apalagi tidak perlu memegang HP untuk bermain ya. Jadi harus tidur. Besok paginya jam 6 kita bangun, tubuh kita pasti akan fresh dan bugar. Ya adik-adik, merawat kesehatan tubuh itu sangat penting. Tubuh jasmani kita itu sangat penting dan memang harus kita lakukan. Karena apa? Karena dengan kondisi tubuh kita yang sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas dan kegiatan ya dengan baik. Kalau kita sakit, pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa dan pasti nggak enak mau ngapain ya. Jadi adik-adik, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-16 sampai 17 di situ dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah ya. Roh Allah tinggal di dalam hidupmu. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita harus menjaga, memelihara dan merawat tubuh kita dengan baik. Karena itu bentuk tanggung jawab kita dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita berupa kesehatan dan kehidupan ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan banyak hal dan tips untuk bisa menjaga kesehatan jasmani atau tubuh kita. Ada satu hal yang jauh lebih penting, yaitu menjaga kesehatan tubuh rohani kita. Ya, kalau kita bisa melakukan dan menjaga kesehatan jasmani kita dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, kita juga harus bisa melakukan lebih lagi untuk merawat kesehatan rohani kita. Dengan apa? Dengan menjaga hubungan kita yang erat dengan pencipta kita, yaitu Tuhan kita yang ada di surga ya. Karena apa? Kalau kita tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan melalui memberi makan tubuh rohani kita setiap waktu, hubungan kita akan terasa hambar ya. Kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kita bahkan akan sering bersungut-sungut dan mungkin akan marah, sering marah, mudah marah. Karena apa? Karena kita tidak menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu adalah hal yang penting ya adik-adik. Kak Ika akan menyampaikan beberapa hal yang bisa adik-adik dan kakak lakukan untuk bisa menjaga kesehatan rohani kita supaya tetap berkobar, supaya tetap menyala. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah rajin beribadah. Beberapa bulan ini Kak Ika tahu kita beribadah setelah minggu, sementara ini harus kita lakukan di rumah saja ya adik-adik. Karena memang ada kondisi corona seperti ini, jadi kita sementara ini beribadah di rumah. Pasti itu membuat adik-adik merasa jenuh, merasa kesepian, tidak bisa berjumpa dengan guru sekolah minggu, dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal itu terjadi, kita harus tetap melakukan ibadah kita dengan rutin setiap minggunya ya. Karena apa? Firman Tuhan dan ibadah itu adalah makanan rohani kita ya. Kalau kita tidak memenuhi makanan itu, tubuh kita akan lapar, rohani kita akan lapar.
kelaparan, kemudian sakit, kemudian bisa mati. Ada. Adik-adik pasti tidak mau kan mengalami kematian rohani. Jadi adik-adik ingat, pandemi corona ini bukanlah menjadi satu penghalang untuk kita mencari Tuhan, untuk kita beribadah ya. Tetap lakukan ibadah ya. Kalau 6 hari kita sudah bekerja dengan baik, melaksanakan tugas sekolah itu dengan baik ya. Mengapa kalau hanya 1 hari saja dan kurang dari 1 jam saja tidak bisa kita lakukan untuk Tuhan kita yang ada di surga melalui ibadah kita ya. Rajin ibadah. Yang kedua adalah rajin berdoa ya. Rajin berdoa. Adik-adik, berdoa itu tidak melulu ketika mau makan atau mau tidur atau mau pergi kemana untuk minta keselamatan, tetapi berdoa itu bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Doalah dengan penuh ucapan syukur, karena itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Belajar berdoa ya. Yang ketiga adalah belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gunakan Alkitab kita dan buka dan baca dan renungkan firman itu ya adik-adik. Karena sekali lagi kayak katakan, firman ini adalah makanan rohani kita. Adik-adik, belajar untuk membaca Alkitab 1 hari minimal 1 pasal saja, tidak berat ya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, mungkin bisa minta bantuan dari mama atau papa atau keluarga yang ada di rumah untuk bisa membacakan ya. Belajar membaca Alkitab. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah rajin memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak harus berada di gedung gereja seperti kondisi kita saat ini. Harus di rumah, beribadah di rumah, kita juga bisa memuji Tuhan dengan semangat ya. Jadi adik-adik, sekali lagi kayak katakan, roh dan tubuh kita itu tidak bisa kita pisahkan ya. Itu adalah satu kesatuan. Kita harus selaras, seimbang, menjaga kesehatan jasmani tubuh kita dan juga rohani ya, karena hal itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi adik-adik, Kak Ike mau sampaikan bahwa kalau kita bisa menjaga kesehatan tubuh jasmani kita dengan baik, kita juga harus bisa menjaga hubungan atau tubuh rohani kita dengan baik supaya tidak padam atau mati ya. Mari adik-adik, kita berkomitmen bersama-sama, adik-adik, kakak-kakak semua, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita berkomitmen untuk terus berjuang ya, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan rohani kita dengan cara menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan kita supaya iman kita terus bertumbuh, berbuah ya, mengakar, supaya ketika kita mengalami kondisi yang sulit seperti ini adik-adik, sakit penyakit, gunung sana sini meletus ya, ada juga banjir, gempa bumi dan lain sebagainya, segala kejahatan terjadi, iman kita tuh tidak melempem atau tidak goyah karena kita mempunyai dasar yang teguh ya, yaitu apa? Iman kita kepada Yesus. Itu kita dapatkan melalui memberi makan rohani kita melalui 4 hal tadi ya. Ayo kita mulai belajar bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan rohani kita. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari melakukan kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan Kak Ike sudah selesai ya. Hari ini tidak ada prakarya adik-adik, karena Kak Ike ingin adik-adik minggu ini bisa fokus untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Berikan waktu yang utama buat Tuhan, jangan sisa-sisa, jangan dalam kondisi yang capek atau bersungut-sungut, harus dengan sukacita dan semangat ya. Ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan ya. Terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 ya. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 yang berbunyi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati
menikmati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Cukup panjang ya, makanya Kak Ike ingin adik-adik fokus untuk menghafalkan ayat ini. Ini untuk kelas Daud dan Salomo, hafalkan full, penuh ya. Tetapi kalau untuk kelas kecil, Benyamin, Yusuf, dan Elia berhenti di kata-kata memberkati. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati. Bisa ya semuanya, nanti divideokan, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp masing-masing kelas. Begitu ya adik-adik ya. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, beri sikap doa yang terbaik. Kak Ike akan pimpin di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh dengan kondisi tubuh yang sehat, yang kuat, penuh dengan sukacita, bisa beribadah, memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami yang mendengarkannya, biar kami bisa belajar untuk terus memberi makan dan merawat tubuh jasmani kami, terlebih tubuh rohani kami Tuhan. Dan Engkau yang akan memampukan kami untuk terus bisa melakukan setiap kehendak Bapa. Kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami sepanjang hari. Engkau adalah sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, berkati orang tua yang mendampingi, berkati guru-guru kakak sekolah minggu yang sudah dengan sepenuh hati memberikan pelayanan yang terbaik buat Engkau Tuhan setiap minggunya. Berkati juga gereja kami, berkati kota tercinta kami, dan berkati negara kami Indonesia. Bebaskan, lepaskan dari pandemi corona ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.